Hai, kita dari Samsing, di mana kita ngebahas seputar sejarah dan pembahasan masa lalu yang menarik. Kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu peristiwa kudeta yang terjadi selama Revolusi Prancis. Peristiwa ini dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire. Yang menarik dari kisah ini adalah peristiwa kudeta ini nantinya akan membawa nama besar Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Prancis. Namun, gimana kisah dari Jenderal Muda Napoleon ini bisa meruntuhkan pemerintah Revolusi Prancis dan menjadi seorang penguasa? Sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Sekitar tahun 1799, diketahui Revolusi Prancis telah memasuki tahun ke-10 masa perjuangan, di mana Revolusi Prancis telah dimulai sejak tahun 1789. Memasuki tahun ke-10 ini, situasi politik pemerintahan Prancis didominasi ketegangan perebutan kekuasaan antara dua golongan fraksi besar, khususnya situasi di kota Paris yang begitu terasa pergolakan pemikiran dan adu gagasan terkait mana yang lebih baik dari setiap golongan. Diketahui, dua golongan besar ini adalah kaum Neo-Jacobin dari sayap kiri dan kaum Royalis konservatif di sayap kanan. Kedua kelompok ini berusaha untuk membawa arah revolusi ke arah yang saling berlawanan. Kaum Jacobin sendiri berusaha menerapkan konstitusi radikal tahun 1793 yang ditulis oleh kelompok Robespierre, yaitu sebuah pemikiran yang disusun oleh Maximilien Robespierre tentang hak suara semua orang dan penerimaan mereka yang tanpa hambatan ke pemerintahan. Di sisi lain, kaum Royalis konservatif ingin kembali kepada sistem monarki. Selain itu, pada tahun ke-10 Revolusi Prancis ini, kondisi sosial Prancis makin lesu akibat peperangan panjang melawan aliansi anti-Prancis dari Uni Eropa, yang mana pertempuran ini telah dideklarasikan sejak tahun 1798. Demi memenangkan peperangan ini, memaksa Prancis untuk mencetuskan Undang-Undang Jordan bulan September tahun 1798, di mana undang-undang itu menyerukan wajib militer massal bagi semua pria yang belum menikah yang berusia antara 20 sampai 25 tahun. Namun, bertambahnya para pasukan militer baru ini tidak banyak membuat perubahan di medan pertempuran, di mana para pasukan baru ini masih belum memiliki kemampuan yang cukup serta pengalaman yang matang dalam pertempuran, yang mana membuat Prancis sempat mengalami kekalahan lebih awal pada pertempuran di Jerman dan Italia. Jauh mundur ke periode tahun 1789 ketika upaya revolusi membuahkan hasil untuk pertama kalinya, di mana penguasa feodalisme dari keluarga kerajaan Prancis berhasil dilengsarkan. Seketika percobaan demokrasi dimulai, di mana partisipasi massa ketika revolusi pemberontakan menjadi penentu nasib bangsa. Demi mensukseskan revolusi, didirikanlah sebuah direktori untuk memimpin jalannya pemerintahan Prancis. Sistem Republik Direktorial sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana sebuah negara diperintah oleh sebuah institusi dari beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kekuasaan. Direktori ini didirikan dengan mempertimbangkan stabilitas serta dirancang untuk menjaga kekuasaan tidak dipegang oleh satu atau keluarga tunggal. Diketahui, sistem direktori ini merupakan yang pertama digunakan oleh para revolusioner Prancis di dunia untuk menjalankan pemerintahan suatu negara. Sistem direktori Prancis memiliki parlemen yang terdiri dari dua majelis. Yang pertama, Majelis Dewan Rendah yang terdiri dari 500 orang berusia 30 tahun ke atas. Mereka bertanggung jawab untuk merancang undang-undang. Selanjutnya, ada Majelis Dewan Tinggi atau yang terdiri dari 250 orang berusia di atas 40 tahun. Mereka bertanggung jawab untuk menerima atau memveto undang-undang itu. Selain itu, terdapat kekuasaan eksekutif, yaitu pemimpin jalannya pemerintahan yang terdiri dari 5 orang, di mana 5 orang ini dipilih oleh Majelis Dewan Tinggi dari orang-orang yang memiliki pengalaman berpolitik. Demi mencegah 5 orang itu memegang kekuasaan tanpa batas waktu, disepakati setiap 1 tahun. 1 orang dari 5 eksekutif itu harus mengundurkan diri, lalu dilakukan pemilihan lagi. Walaupun sistem direktori dirancang sedemikian rupa untuk tidak ada penguasaan secara sepihak, akan tetapi terdapat celah pada sistem pemilihan eksekutif, di mana hal itu dimanfaatkan oleh Paul Barras.
Paul Barras sendiri merupakan salah satu dari 3 orang yang telah menjabat posisi eksekutif dalam kurun waktu paling lama, di mana ia menjabat hingga tahun 1797. Situasi ini membuat para revolusioner Prancis pesimis karena merasa perjuangan mereka sia-sia. Hal itu juga membuat mereka merasa sudah lelah dan menyerah untuk memperjuangkan tujuan revolusi. Walaupun mereka baru aja ngalamin kehidupan di mana penguasa sebelumnya merupakan tirani yang kejam. Akan tetapi, perasaan itu memudar dan terlupakan seiring berjalannya waktu akibat perselisihan antar kelompok revolusi. Selain itu, mereka juga geram dengan situasi politik direktori yang diisi oleh orang-orang haus akan kekuasaan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, mereka sudah lelah dengan segala upaya revolusi mereka sendiri. Memasuki periode tahun 1797, ketika memasuki bulan April, di mana diselenggarakan pemilu untuk kursi legislatif, di mana kelompok kaum royalis memenangkan kursi mayoritas di badan legislatif. Mereka segera mengambil langkah-langkah untuk memenangkan kursi eksekutif juga dari golongan mereka. Hal ini akan mengancam posisi 3 eksekutif direktori, yaitu Paul Barras, La Revelliere, dan Rebaud. Demi mengamankan posisinya, Paul Barras memutuskan untuk melakukan aksi kudeta pada 4 September 1797, di mana ia dibantu oleh Jenderal Napoleon Bonaparte ketika ia masih bertugas di Prancis. Di bawah rencana Napoleon, menempatkan Paris di bawah darurat militer. Situasi ini memaksa untuk membatalkan 49 pemilihan kursi legislatif, serta menangkap 214 deputi direktori dari golongan konservatif, di mana 64 diantaranya dideportasi ke Guyana. Peristiwa ini dikenal sebagai Kudeta 18 Crucidor. Singkat cerita, rencana Paul Barras berhasil mempertahankan posisinya. Tahun berikutnya, kelompok Neo-Jacobin memenangkan kursi mayoritas legislatif secara sah. Namun, hal itu dibatalkan oleh salah satu pemimpin direktori yang tidak sejalan dengan kelompok mereka. Cara ini berhasil mengesahkan undang-undang yang mendiskualifikasi 106 kandidat yang tidak diinginkan dari pemilihan. Dan sekali lagi, ini mempertahankan posisi pemimpin direktori yang korup. Periode pemilu selanjutnya pada bulan April 1799, akhirnya kelompok Neo-Jacobin memenangkan suara mayoritas di kedua kursi majelis legislatif direktori. Kemenangan ini didapatkan karena banyak warga Prancis dan tokoh politisi penting tidak suka dengan cara pemerintahan direktori sebelumnya menangani peperangan melawan kelompok Uni Eropa. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh kelompok Neo-Jacobin untuk memperkuat posisi mereka di direktori. Mereka menyusun aksi kudeta yang diberi nama Kudeta 30 Prairial, di mana mereka memaksa 2 eksekutif direktori korup untuk mengundurkan diri. Kudeta ini sukses menurunkan mereka secara damai. Akan tetapi, keberhasilan ini tidak lepas dari pengkhianatan Paul Barras kepada golongannya, di mana ia berpindah pihak ke kaum Neo-Jacobin untuk mengamankan posisinya. Terjadinya kudeta 3 tahun berturut-turut ini mencerminkan panasnya situasi politik di direktori. Di luar dari kedua golongan besar, banyak orang sudah mulai lelah dengan situasi itu. Mereka juga mulai muak dengan sistem direktori yang telah berjalan. Hal inilah yang membangunkan semangat para tokoh revolusioner sebelumnya yang juga tidak senang dengan pemerintahan direktori, di mana mereka mulai menyusun rencana aksi kudeta yang keempat untuk membubarkan direktori pada 9 sampai 10 November 1799 yang nantinya dikenal dengan nama Kudeta 18 Brumaire. Salah satu tokoh terkemuka pada masa revolusi Prancis pada tahun 1789 adalah Emmanuel Joseph Sieyès, di mana ia dikenal akan pemikiran-pemikiran yang ia suarakan pada masa revolusi, yang mana sekaligus mengilhami lahirnya Majelis Nasional pada direktori. Namun, Sieyès sendiri sebenarnya tidak menyukai diterapkannya sistem direktori pada pemerintahan Prancis yang baru. Bahkan, ia sempat menolak tawaran untuk menjadi salah satu dari 5 eksekutif pada tahun 1795. Ia juga dikenal sebagai musuh dari salah satu pemimpin golongan kiri Neo-Jacobin, Maximilien Robespierre, yang mana membuat Sieyès harus bersembunyi untuk waktu yang lama untuk menghindari gesekan politik yang tidak diperlukan.
Sieyes melihat adanya sebuah peluang ketika kursi legislatif direktori diperebutkan secara panas dan brutal oleh dua golongan besar sejak pemilu 3 tahun berturut-turut sejak 1797. Ia pun memutuskan untuk keluar ke panggung politik dari persembunyiannya. Mendengar Sieyes telah kembali berjuang, banyak pendukung sebelumnya juga mulai muncul mendampinginya. Mereka juga sepakat untuk menggunakan suara mereka kepada Sieyes untuk mengisi salah satu posisi eksekutif direktori. Sieyes pun menerimanya dan menjadi eksekutif direktori pada bulan Mei 1799. Berada di puncak direktori, Sieyes merasa harus melakukan lebih. Sieyes akhirnya mulai merancang untuk aksi kudeta damai yang keempat untuk menggulingkan pemimpin direktori korup yang tersisa. Rencananya pun telah siap, namun ia masih membutuhkan teman-teman yang kuat untuk mendukungnya. Setelah melalui proses negosiasi dalam merekrut teman seperjuangan, Sieyes berhasil mengumpulkan orang-orang yang bersedia mendukung rencananya. Dimulai dari Charles Maurice de Talleyrand, mantan Menteri Luar Negeri yang baru saja ditangkap karena menerima suap dari diplomat Amerika. Lalu Jean-Jacques de Combes, seorang menteri kehakiman yang setuju untuk membiayai rencana Sieyes. Dilanjutkan Joseph Fouché, seorang pejabat tinggi kepolisian yang memiliki banyak pasukan mata-mata. Walaupun Fouché sendiri juga punya rencana untuk menangkap Sieyes jika rencana kudetanya gagal. Pendukung selanjutnya berasal dari dalam majelis direktori, yaitu Roger Ducos dan Lucien Bonaparte, adik laki-laki dari Napoleon. Setelah mendapatkan dukungannya cukup dari tokoh penting politik dan pemerintahan direktori, Sieyes mulai mencari dukungan dari sektor militer. Ia pun berhasil merekrut Jenderal Joubert, seorang jenderal militer muda, teman dari Sieyes, ketika aksi kudeta keluarga kerajaan Prancis. Sieyes bersama Talleyrand juga berhasil mengamankan Komando Angkatan Darat Italia untuk pasukan tambahan bagi Joubert. Pencapaian ini menyempurnakan persiapan yang diperlukan untuk rencana Sieyes. Namun, persiapan Sieyes ini harus disesuaikan kembali. Hanya beberapa hari setelah mengambil alih komando, Joubert terbunuh di pertempuran Novi tanggal 15 Agustus. Hal ini memaksa Sieyes harus mencari pengganti. Ia pun mulai mencari kandidat itu. Namun, ia tidak berhasil menemukan pengganti yang tepat yang bersedia membantu rencananya. Memasuki awal bulan Oktober 1799, pencarian Sieyes untuk kandidat pengganti membuahkan hasil, di mana ia menerima kabar bahwa Napoleon Bonaparte, seorang jenderal yang barusan pulang ke Prancis pada 16 Oktober dari perang di Mesir dan Suriah melawan anti-Prancis. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sieyes untuk merekrut Napoleon. Dengan bantuan adiknya Napoleon, yaitu Lucien Bonaparte, Sieyes berhasil bertemu Napoleon dan berhasil mengajaknya dalam rencana kudetanya. Diketahui, rencana Sieyes disusun untuk aksi kudeta selama 2 hari. Tujuan pertama mereka yaitu berusaha mengeluarkan para politisi direktori dari Paris. Karena Sieyes takut jika nantinya politisi kelompok Neo-Jacobin akan memanggil orang-orang Paris untuk membela mereka, bahkan berujung aksi kekerasan. Rencananya, di hari pertama Sieyes akan mengadakan pertemuan darurat Dewan Legislatif Direktori untuk mengadakan rapat kembali di Istana Saint-Cloud 11 km atau 7 mil barat Paris pada tanggal 7 November 1799, di mana mereka akan diberitahu untuk pergi ke sana untuk keselamatannya. Karena kelompok Jacobin punya rencana kudeta sendiri. Tentunya, hal itu sebenarnya hanya rencana Sieyes untuk memaksa mereka keluar dari Paris. Selanjutnya, eksekutif direktori Sieyes dan Ducos mengajukan pengunduran diri dari posisinya, serta membujuk 3 eksekutif lainnya untuk mengikutinya, di mana Sieyes membujuknya dengan paksaan dan penyuapan. Namun, di detik terakhir ini, banyak politisi legislatif direktori ragu dengan Sieyes, yang membuat mereka berpotensi tidak mendatangi rapat darurat itu. Hal ini membuat Sieyes harus mundur rencananya pada tanggal 9 November 1799. Di sisi lain, Napoleon mengajak makan malam beberapa jenderal militer kenalannya pada malam 7 November untuk membantunya. Di antaranya yaitu Jenderal Bernadotte, Jourdan, dan Moreau.
di mana tugas Napoleon pada hari kedua mengunjungi kedua kamar legislatif dan memberitahu mereka bahwa karena rencana kudeta Jacobin, Republik akan berada dalam bahaya, yang nantinya memaksa mereka untuk mencabut dan mengganti konstitusi tahun 3, yaitu sebuah pemerintahan sementara kemudian akan dibentuk, dipimpin oleh Sieyes untuk menandatangani konstitusi baru. Akan tetapi, negosiasi tidak berjalan lancar. Mereka tidak mau membantu Napoleon. Namun, akhirnya Napoleon mendapatkan dukungan dari Kolonel Horace Bastiani dan Resimen Dragoon ke-9. Singkat cerita, persiapan rencana mereka sudah terpenuhi untuk kudeta 18 tak berdarah. Hari penentuan tiba, dimulai pada pukul 6 pagi tanggal 9 November 1799, 60 petugas distrik ke-17 dan Garda Nasional bertemu di rumah Napoleon, di Rue de la Victoire, di mana mereka diberitahukan sebelumnya untuk mengenakan pakaian sipil. Selanjutnya Napoleon menjelaskan situasi mengerikan Republik Direktori dan meminta kesetiaan mereka. Mereka diminta untuk menyamar sebagai pelindung pemerintah yang akan dihancurkannya. Sementara itu, Dewan Legislatif sudah mulai berkumpul di ruang rapat istana Tuileries menunggu Sieyes memulai rapat darurat. Di sisi lain, ternyata Sieyes tidak mengajak orang-orang politisi yang dianggap paling mungkin menentang keputusan itu. Sama sekali tidak diberitahu tentang pertemuan darurat sehingga mereka tidak hadir. Rapat pun dimulai, di mana Lucien Bonaparte lah yang menyuarakan bahwa kelompok Jacobin memiliki rencana kudeta untuk menguasai Direktori, serta menggulingkan banyak kursi legislatif. Demi keselamatan mereka, para politisi eksekutif Direktori dipaksa untuk menandatangani 2 dekret. Yang pertama, memberi Napoleon komando semua angkatan senjata setempat. Lalu yang kedua, secara resmi memindahkan tempat sesi rapat berikutnya dari Tuileries ke Saint-Cloud. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi. Napoleon ikut ke dalam rapat darurat untuk meyakinkan para politisi legislatif, di mana ia mengenakan seragam jenderalnya. Kedatangan Napoleon ini membuat para politisi legislatif akhirnya mau menandatangani 2 dekret itu. Melihat rencana berjalan lancar, Sieyes dan Ducos mengundurkan diri dari Direktori, serta menekan 3 direktur lainnya untuk melakukannya juga. Paul Barras awalnya enggan, tetapi setelah Talleyrand menawarinya suap, Barras setuju untuk segera meninggalkan Paris, di mana diketahui ia diapit oleh kavaleri untuk memastikan dia tidak berubah pikiran. Namun, 2 eksekutif direktori lainnya bernama Louis Jerome Gohier dan Jean-François Molin pada awalnya tidak mau mengikuti jalan Paul Barras. Akan tetapi, setelahnya mereka setuju setelah ditangkap oleh pasukan Moreau. Pada tanggal 10 November 1799, hari kedua dari rencana Sieyes, sesuai dekret yang telah disetujui oleh Dewan Legislatif di Istana Tuileries, rapat darurat kembali digelar di Saint-Cloud. Napoleon pun menuju ruang rapat, di mana ia juga memerintahkan pasukannya untuk menjaga ruangan itu, supaya para dewan tidak kabur. Mengetahui adanya penjagaan, para Dewan Legislatif mulai curiga bahwasannya mereka dibohongi soal adanya rencana kudeta dari Neo Jacobin oleh Sieyes dan Napoleon. Walaupun mereka mengetahui hal itu, para Dewan Legislatif harus mengikuti rapat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah memasuki ruangan rapat, Napoleon langsung menuju mimbar untuk berpidato. Berikut isi potongan pidatonya. Anda berada di Gunung Merapi. Republik tidak lagi memiliki pemerintahan. Direktori telah dibubarkan, faksi-faksi gelisah. Waktu untuk membuat keputusan telah tiba. Anda telah memanggil saya dan rekan-rekan seperjuangan saya untuk membantu kebijaksanaan Anda. Tetapi waktu sangat berharga. Saya hanya menginginkan keamanan Republik. Secara singkat, isi pidato dari Napoleon yaitu membubarkan sistem direktori, lalu menyusun sistem pemerintahan sementara demi membangun politik yang sehat. Walaupun Napoleon telah berpidato secara karismatik, akan tetapi hal itu tidak menggerakkan mayoritas hati para dewan legislatif. Bahkan, ada salah satu dewan yang berdiri dan meneriaki Napoleon untuk menyuruhnya bersumpah setia kepada konstitusi direktori. Napoleon kembali mengingatkan mereka pada peristiwa 3 tahun berturut-turut sebelumnya telah terjadi kudeta. Hal ini menandakan bahwa konstitusi direktori telah dilanggar serta tidak dihormati siapapun lagi.
Oleh sebab itu, perubahan merupakan sebuah keharusan. Akhirnya mereka semua sepakat untuk melanjutkan rapatnya di Istana Orangery bersama Dewan Legislatif dari kelompok Neo-Jacobin. Napoleon dan Sieyès pun berangkat ke sana bersama para pasukan dan pendukungnya pada hari yang sama. Sesampainya rombongan Napoleon di Istana Orangery, ia dipersilahkan untuk memasuki ruang rapat. Ruang itu telah dipenuhi 500 orang Dewan Legislatif yang mayoritas berasal dari kelompok Neo-Jacobin, di mana mereka menunjukkan sikap bermusuhan. Mereka semua meneriaki, "Turunkan tiran, turunkan diktator," dan pecat dia kepada Napoleon ketika ia berjalan menuju mimbar rapat. Merasa tidak tega dengan saudaranya, Lucien Bonaparte mencoba untuk menertibkan para dewan legislatif, di mana ia pada waktu itu ditunjuk sebagai presiden dewan. Akan tetapi, para dewan legislatif semakin tidak kondusif. Mereka bahkan turun menuju Napoleon secara berdesak-desakan, mendorongnya, bahkan ada yang menamparnya. Akhirnya, para pasukan Napoleon turun tangan dan membawa Jenderal Napoleon keluar dari ruang rapat. Setelah Napoleon pergi, sebuah mosi diusulkan untuk menyatakannya sebagai penjahat. Bahkan, mereka mencoba menahan Lucien di kursi presiden untuk menjaga agar sesi lanjutan tetap sah saat mereka memilih. Walaupun sempat ingin ditahan dalam rapat, Lucien ternyata berhasil keluar dari persidangan di tengah kericuhan. Ia pun terpikirkan sebuah rencana dadakan, di mana ia mencoba mendekati pemimpin tentara dan pasukannya yang menjaga di luar istana Orangery. Lucien mengatakan bahwa sebagian kecil dewan kelompok Jacobin disuap dengan emas Inggris, serta meneror sisa dewan 500, di mana mereka juga mengancam nyawa Napoleon dengan mengacungkan belati. Dia mendesak pemimpin tentara untuk masuk dan segera membubarkan pertemuan. Pada awalnya, sang pemimpin dan pasukannya ragu dengan ucapan dari Lucien. Namun, ketika Lucien menghunus belatinya sendiri dan mengarahkannya ke jantung Napoleon sembari menangis dan berkata, "Saya bersumpah bahwa saya akan menikam saudara saya sendiri ke jantung jika dia pernah mencoba sesuatu melawan kebebasan orang Prancis." Melalui sedikit akting sederhana ini, ternyata menggerakkan para pasukan tentara. Akhirnya, sang pemimpin memerintahkan 400 pasukannya untuk masuk serta membubarkan rapat dewan. Melihat keberhasilan rencana dadakannya, malamnya Lucien mulai mengumpulkan kembali para dewan legislatif yang mendukung rencana mereka sebelumnya. Ia juga mengajak beberapa dewan yang bisa diajak mendukung rencananya dari golongan Neo-Jacobin ke dalam rapat. Tanpa kehadiran oposisi, rapat memutuskan bahwa pemilihan anggota dewan legislatif untuk kedua posisi majelis ditunda selama 4 bulan. Selain itu, Lucien juga berhasil meyakinkan mayoritas suara untuk mengusir 61 anggota dari kelompok Neo-Jacobin yang tidak kondusif sebelumnya. Setelah itu, dilanjutkan melakukan pemungutan suara untuk membentuk dewan sementara untuk merancang konstitusi baru menggantikan sistem direktori. Singkat cerita, rencana Sieyès dan Napoleon untuk membubarkan direktori berhasil berkat kecerdasan dari Lucien. Setelah melewati berbagai hal yang tak terduga, rencana Sieyès tercapai. Pada tanggal 11 November 1799, sehari setelah peresmian keputusan rapat dewan, Sieyès, Ducos, dan Napoleon diangkat oleh pemerintahan sementara untuk konsultan pemerintahan, di mana mereka bertiga ditugaskan untuk menulis rancangan konstitusi yang nantinya akan digunakan pemerintahan Prancis. Mereka diberi tenggat waktu sampai akhir tahun dalam merumuskannya. Situasi ini seperti yang diinginkan oleh Sieyès, di mana ia bisa merancang konstitusi yang lebih baik dari direktori. Hal ini membuat Sieyès percaya bahwa ia telah menang. Namun, bukanlah politik jika tidak ada hal yang mengejutkan. Di belakang Sieyès, ternyata Napoleon telah merencanakan hal lain di luar kesepakatan mereka, di mana ia memiliki rancangan konstitusinya sendiri yang ingin diajukan. Selama proses perancangan, ternyata ia berhasil membujuk para pendukung Sieyès untuk mendukungnya. Ia pun mendapatkan popularitas dan kekuatan politik yang lebih kuat dibandingkan Sieyès. Memasuki waktu peresmian konstitusi tahun ke-7 pada 24 Desember 1799 sebagai konstitusi baru setelah runtuhnya direktori, di mana rancangan yang telah disepakati itu sebagian besar berasal dari Napoleon dan kelompoknya dibandingkan Sieyès.
Melalui konstitusi itu, menempatkan Napoleon menjadi pemimpin pemerintahan Republik Prancis yang baru. Di sisi lain, justru Sieyès dipaksa untuk pensiun, di mana hal ini juga menandakan berakhirnya karir Sieyès di dunia politik. Namun, justru para konspirator dari peristiwa kudeta sebelumnya, seperti Talleyrand, Cambacérès, dan Fouché, mendapatkan posisi pada pemerintahan Prancis yang baru, termasuk adik Napoleon, Lucien Bonaparte. Pada titik inilah, periode revolusioner telah berakhir dan era Napoleon telah dimulai. Gimana kelanjutan kisah dari Napoleon Bonaparte menjadi konsulat Prancis serta penguasa tunggal di masa depan? Kita akan membahasnya dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. See you next time!